Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, isu jual beli pulau bukan kali ini saja pertama terjadi di muka publik. Padahal secara konstitusi sudah ditegaskan aktivitas jual beli pulau tidak diperbolehkan. Kami akan mengulasnya bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, dan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Safrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Safrizal terlebih dulu. Pak Safrizal, beberapa waktu lalu ketika kasus di Pulau Melambar ini, Pak Mendagri Tito Karnavian kan sudah pernah memerintahkan untuk investigasi. Hasilnya apa dan kenapa ini bisa muncul lagi aktivitas jual beli pulau? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Memang jumlah pulau di Republik Indonesia ini luar biasa banyaknya ya. Kalau pakai data dari penjelasan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan, ada 17.508 pulau Indonesia. Yang sudah kami daftarkan namanya di PBB saja sudah 16.671. Nah, masih ada yang sudah kami data itu sudah 17.491. Jadi masih ada klarifikasi sekitar 820 pulau yang sedang kami kerjakan. Nah, dari dari sejumlah pulau itu ada 14.000 pulau itu tidak berpenduduk. Ya. Ini sangat menggoda, ya, sangat menggoda bukan saja masyarakat Indonesia yang ingin memanfaatkan, juga bahkan luar negeri yang ingin memanfaatkan. Dari aspek ingin memanfaatkan, no problem, karena ini kan tanah air yang harus kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya saja prosedurnya yang harus dicek, harus kita klarifikasi, ya. Nah, dari sisi aspek pulau saja, memang ada pulau-pulau besar, ada pulau-pulau kecil. Yang pulau-pulau kecil ini dapat dimanfaatkan, namun menggunakan prosedur. Pulau kecil ini pun dibagi dua lagi nanti, ya. Ada pulau-pulau yang masuk ke dalam kategori kawasan nasional, ya, yang sudah dijadikan kawasan konservasi, dan kawasan yang bukan kawasan konservasi. Okay. Nah, pulau Lantigiang ini yang konservasi, yang pemanfaatannya di bawah pemerintahan nasional. Pak Safrizal, pada prinsipnya mau yang wilayah konservasi maupun bukan kan sama-sama tidak boleh diperjualbelikan kalau kita mengacu ke undang-undang ATR di situ. Tetapi tadi Anda mengatakan yang terdata sekitar 17.508 tadi, yang terdaftar 16 ribuan, masih ada sisa 800-an. Nah, status yang belum terdaftar ini bagaimana? Apakah ini yang kemudian rentan untuk terjadi aktivitas jual beli, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum, atau bagaimana? Ya, justru ada yang belum terdaftar ini yang menggoda untuk berlomba untuk dikuasai. Nah, sampai saat ini pulau-pulau yang belum diverifikasi itu statusnya tidak dapat disertifikatkan karena semua data pensertifikatan tanah sudah ada di BPN, ya. Jadi bagi siapa yang ingin memanfaatkan, lihat di dalam undang-undang, ya, baik Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2014, ya, maupun di dalam Undang-Undang atau PP tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, PP 62 tahun 2010, ada prosedurnya, ya. Ingat, ini pemanfaatan, ya, bukan untuk dimiliki dengan sertifikat hak milik. Jadi boleh hak pakai, boleh hak hak pemanfaatan. Dan itu hanya bisa menguasai 70% ya, sisanya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan oleh warga atau rakyat. Ya. Berdasarkan peraturan Menteri BPN, hanya dapat pemanfaatannya 70%. 30% itu dikuasai langsung oleh negara, ya. Untuk apa? Untuk kawasan lindungnya, karena pulau kan rentan karena dikelilingi oleh laut. Untuk area publik atau untuk kepentingan masyarakat. Juga ada syarat lain, harus memberikan akses untuk layanan
akses untuk layanan publik dan masyarakat Oke, lainnya. baik. Saya ingin ke Mas Doli terlebih dulu. Mas Doli, kalau dari teman-teman di DPR juga ikut mencari tahu tidak duduk perkaranya seperti apa ini pulau-pulau yang diperjualbelikan, termasuk yang terakhir di Selayar di Lantigiang. Iya, sebenarnya isu soal jual beli pulau ini bukan isu yang baru, bukan 1, 2, 3. Saya sendiri secara pribadi pernah menemukannya langsung di tahun 2010, ya. Waktu itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya waktu itu masih ketua umum KNPI, kita buat acara internasional. Ya kita tangkap tangan ada satu pulau yang kita datang dilarang masuk gitu. Dan ternyata kita sobot yang kuasain itu orang Inggris. Nah, waktu itu kita udah sampaikan sebetulnya ya kepada pemerintah, tapi saya tidak tahu sampai sejauh ini penanganannya seperti apa. Jadi saya kira ini PR besar buat Pak Safrizal dan kawan-kawan ya di Kementerian Dalam Negeri, bahwa pertama ya harus dipertegas regulasinya, saya kira ya. Memang kita betul punya 17 ribuan pulau yang saya kira kita harus betul-betul bisa mengetahui persis ya 17 ribu pulau ini apa, di mana dan apa aktivitasnya. Nggak bisa kita mengatakan bahwa ini tidak terdata dan kemudian kita mengatakan tidak tahu sama sekali gitu. Nah, yang kedua soal pemanfaatannya, saya kira memang nggak ada masalah. Dan saya yakin yang paling tertarik sebetulnya dengan pulau-pulau ini kan ya asing ya. Soal kasus Lantigiang ini kan yang beli suaminya orang Jerman tuh. Jadi saya kira memang potensi alam negara kita kan luar biasa kalau dikelola. Nah pertanyaannya, kalau kemudian itu kita katakanlah diberikan, apakah itu namanya pemberian hak atau kemudian dijual, manfaatnya buat bangsa kita, bangsa dan negara kita apa? Buat masyarakat apa? Baik. Nah, regulasi-regulasi seperti ini yang saya kira perlu Nah, kami di Komisi 2 sangat concern dengan persoalan ini karena ya tentu kita tidak ada yang mau ya, tidak ada yang setuju bahwa sejengkal tanah pun tidak ada boleh tanah air kita yang tidak bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik. Soal regulasi nanti yang saya ingin perdalam di segmen selanjutnya, saya ingin coba tanyakan ke Pak Safrizal. Sebenarnya regulasi ini ada di mana? Kalau di Lantigiang ini kan surat tanahnya di Lantigiang ini ditandatangan oleh kepala desa ya Pak ya. Nanti saya ingin konfirmasi apakah hanya bisa kepala desa sudah langsung menandatangani atau perlu juga ada kelurahan di atasnya, kecamatan sampai di tingkat bupati dan provinsi yang mengetahuinya, bahkan di tingkat pusat. Sesaat lagi Bapak-Bapak kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Pak Safrizal. Tadi Mas Doli katakan regulasi ini yang perlu dipertegas. Sebenarnya selama ini bagaimana Pak status-status tadi dari 16 ribuan pulau yang sudah terdaftar, sertifikasinya bagaimana, statusnya bagaimana, dan yang berhak untuk mengesahkan tanda tangan untuk sertifikatnya itu siapa Pak? Pulau itu ada ukuran-ukurannya Pak ya. Yang kita maksudkan dengan pulau pulau besar itu di atas 2.000 kilometer persegi ya. Di atas 2.000 kilometer persegi itu kita memiliki 33 pulau. Ya, selebihnya dikategorikan sebagai pulau-pulau kecil dan itu banyak sekali ya. Dan ada yang berpenghuni dan ada yang tidak berpenghuni. Yang berpenghuni itu pensertifikatan seperti biasa. Ya, karena ditempati oleh penduduk Indonesia, ada yang memiliki hak pilih, ada yang hak pakai, ada yang macam-macam sesuai dengan peruntukan hak pilih. Nah, sekarang adalah pulau-pulau yang pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Nah, pulau-pulau yang kecil yang tidak berpenghuni inilah yang sekarang menjadi concern kita. Yang sudah berpenghuni, sudah barang tentu saja. Lantigiang ini pulau tidak berpenghuni ya Pak ya? Ya. Tidak berpenghuni, suratnya ditandatangani oleh kepala desa, benar Pak? Nah, kalau kasus Pulau Lantigiang, ya, dia masuk ke dalam Taman Nasional Taka Bonerate. Kalau masuk dalam kawasan nasional, sudah barang tentu tidak ada sertifikat hak milik yang boleh dikeluarkan
di atas tanah negara ini. Oleh karenanya yang dapat dilakukan kalau ingin dimanfaatkan izin kepada balai yang mengelola kawasan Taman Nasional Taka Lantas Bonerate. kenapa informasi yang beredar di publik Ya. bahwa itu ada surat milik seorang warga yang mengaku keturunan dulu pernah tinggal di sana dan suratnya ditandatangani oleh aparat desa terkait, Pak? Ya. Jadi ceritanya begini, ada seorang penduduk masyarakat di Pulau Lantijiang itu memiliki secari kertas. Saya belum bisa katakan itu surat ya. Memiliki secari kertas diterbitkan pada tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh yang bersangkutan untuk menjual pulau. Jadi yang dikeluarkan oleh kepala desa itu bukan surat jual beli antara saudara yang mengaku memiliki tanah ini dengan orang, lalu kepala desa tanda tangan mengetahui. Ya, jadi dan ada saksi-saksi. Nah, jadi bukan mengeluarkan surat, tapi mengetahui di atas surat jual beli itu. Belum sampai ke BPN, belum sampai ke BPN ya. Yang jelas kalau ini masuk ke wilayah konservasi, ini tidak bisa ada sertifikat, apalagi diperjualbelikan ya. Tetapi ini sudah terjadi, Mas Doli, ini sudah terjadi, sudah ada proses penegakan hukum juga yang tengah dilakukan. Sejauh mana kami belum tahu, tetapi dari kasus-kasus yang sebelumnya kami juga tidak jelas mendapatkan informasi apakah kasusnya sudah tuntas atau belum. Ada tidak keinginan dari Komisi 2 misalnya memanggil pihak-pihak terkait karena 16 ribuan pulau, 17 ribuan pulau, hanya 33 yang pulau besar. Sisanya ini sangat rawan, rentan sekali dijadikan arena bermain bagi oknum-oknum yang bisa saja memperjualbelikannya. Ya, pasti dalam waktu dekat kami Komisi 2 akan memanggil pihak-pihak terkait, terutama dari Kementerian Dalam Negeri ya. Apalagi kalau sudah ada kasus seperti ini, tentu juga nanti dari pihak BPN, kemudian juga dari pihak aparat penegak hukum. Ya. Nah, untuk mendudukkan persoalan ini, saya kira sehingga memang kalau tidak ada regulasi yang tegas, kemudian law enforcement yang juga kuat, ini kasus terus akan berulang, saya kira ya. Karena memang ya siapa yang tidak mau punya pulau seindah itu kan, dengan harga yang murah gitu. Dan ini saya kira kan bisa dipergunakan untuk daerah wisata dan macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini kan sekarang DPR juga sedang menyusun undang-undang tentang wilayah kepulauan ya, daerah-daerah kepulauan. Mungkin isu soal jual beli tanah, kemudian bagaimana penegakan hukumnya, termasuk tadi data-data yang sampai oleh Pak Safrizal, bagaimana cara kita mendata dan kemudian menjaga semua pulau kita ini harus juga bisa tertampung dalam undang-undang itu dan kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan pemerintah dan kementerian lebih teknis sehingga memang persoalan ini tidak akan terulang lagi. Oke, jadi selain regulasi, law enforcement ini juga yang harus dikedepankan juga ya, Mas Doli ya? Iya. Jadi ini kan problem setiap negara ya, termasuk kita juga. Jadi bukan hanya masalah ini, masalah di mana-mana kan ketika peraturan, regulasi, undang-undang dibuat, kadang-kadang kan tidak diindahkan juga. Nah ini nanti kita cari tahu nih soal kok bisa keluar surat atau selembar kertas misalnya yang kemudian bisa orang mengakui ya. Ini apakah juga termasuk orang yang tidak tahu tentang ada regulasi atau kemudian tahu mengakali regulasi yang ada? Berusaha. Iya, gitu kan kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Doli Kurnia. Pak Safrizal juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami akan nantikan terus Pak investigasi yang juga didalami oleh Kementerian Dalam Negeri. Teman-teman di Komisi 2 juga membantu dan tentunya nanti terkait proses penegakan hukum di kepolisian. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News.